Saat ini komputer sudah merupakan alat yang umum dipakai dalam berbagai bidang kehidupan. Komputer telah digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas administrasi perkantoran, misalnya pembuatan basis data, sistem penggajian karyawan, sistem inventarisasi barang, pembuatan laporan, dan sebagainya. Salah satu masalah yang mungkin luput dari pengamatan adalah pemanfaatan komputer sebagai alat bantu untuk menganalisis data dan mengolah data. Salah satu contoh aplikasi yang akan digunakan dalam praktek adalah analisis data menggunakan Microsoft Excel. Untuk materi pertama ini ada baiknya kita mengenal aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat bermartabat. Selamat berjumpa kembali di materi berikutnya tentang pengolahan data. Setelah kemarin kita mempelajari tentang algoritma dan pemrograman atau dalam bab komputasi berpikir komputasional, sekarang kita mempelajari pengolahan data. Di sini saya menggunakan pengolahan datanya yaitu menggunakan Microsoft Excel. Tentunya di kelas 8 ini adalah lanjutan dari kelas 7 . Kalau kelas 7 kan mempelajari tentang dasar-dasar tentang tabel. Di kelas 8 ini lebih fokus kepada rumus-rumus sederhana . Kita langsung saja buka Microsoft Excel-nya. Saya coba perbesar dulu . Ini. Di sini kita langsung kepada rumus-rumus tentang keseharian . Di sini saya contohkan dalam proses jual beli atau aritmetika sosial . Oke. Di sini saya contohkan seperti ini. Saya akan buat tabel seperti ini. Seperti ini. Yang pertama kita pelajari adalah tentang bagaimana menghitung presentasi, kemudian menghitung jumlah bayar . Perlu diingatkan kembali bahwa dalam penulisan di Excel ini kita jangan dulu merubah-rubah kolom dan baris . Jadi jangan merubah kolom ataupun baris. Jadi mengetik sesuai dengan contoh tabel yang diberikan pada saat praktek . Kemudian nomor urut, sekarang kita format. Karena kita selesai mengetik, baru kita sesuaikan. Nomor urut tidak perlu lebar karena nomor itu kan 1 sampai 1000 lah katakanlah. Kalau misalkan datanya ada 1000 berarti sampai situ . Kita kasih jarak berarti sampai sini dulu. Nah seperti itu. Kode barang ini kan tergantung daripada pengkodean si toko ini kan. Misalkan ada KD 009231 contoh seperti itu . Ini contoh saja. Kemudian nomor urutnya dalam pembuatan nomor ini seperti yang telah dipelajari di sini ada 3 cara . Saya ulang kembali dalam pembuatan nomor praktis. Saya coba buat di sini dulu. Di sini saya tuliskan cara ke-1, cara kedua, cara ketiga seperti itu. Cara ke-1 berarti ketik angka 1 kemudian enter dulu . Kemudian masukkan lagi sel aktif ke yang ada angka 1-nya. Kemudian klik menu home, kemudian di sini ada fill. Klik fill, klik series. Kemudian klik kolom.
Kenapa kolom? Karena rencananya kan 1, 2, 3-nya ke bawah, bukan ke samping. Kalau row ini ke samping. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini ke samping. Kalau kolom berarti 1, 2, 3, 4-nya ke bawah. Berarti klik kolom. Di sini ada step value dan ada stop value ya. Step value ini biarkan saja karena mulai dari angka 1. Kemudian stop value-nya kita mau sampai berapa? Contoh sampai 25. Setelah itu kita oke. Maka otomatis ini langsung terbentuk angka 1 sampai 25 ya. Seperti itu. Langkah yang kedua adalah menggunakan tanda petik atau cross ya. Tanda petik itu biasanya letaknya di dekat enter, ada tanda kutip dan tanda petik. Kalau tanda kutip kan harus memakai shift ya. Jadi harus berbarengan dengan shift atau kombinasi antara shift dengan tombol tersebut. Kalau tanda petik berarti tinggal gini aja, kemudian ketikkan angka 1. Setelah itu mouse ini ya, si pointer geserkan ke pojok bawah sel aktif. Di sini ada kotak kecil, Ini kan kotaknya warna hijau karena ini selnya aktif kan. Nah di bawah ini, di pojok bawah ini ada kotaknya, ada kotak kecil ya. Kita geser pointer ke sini, asalnya plus besar putih, digeser ke sini jadi plus kecil hitam. Nah, geser dulu. Kemudian setelah berubah menjadi plus kecil hitam, klik tahan geser. Seperti ini. Kemudian kita ketengahkan. Maka ini otomatis menjadi 1 sampai 25. Nah, ketika ada tanda hijau yang ya katakanlah sedikit mengganggu pemandangan ya, sebenarnya ini juga nanti tidak akan tercetak di printer ya. Ini hanya di Excel saja. Ketika di print itu nggak ada ya. Tapi kalau misalkan mengganggu pemandangan, kita bisa klik di sini, kemudian convert to number. Posisi diblok kan, jadi otomatis menjadi nomor ya, seperti itu. Langkah yang ketiga, ini bisa ketik angka 1, enter, ketik angka 2, enter ya. Setelah itu kita blok. Blok itu tidak seperti tadi ya. Kalau tadi kan di pinggir bawah, kalau di blok itu tengah-tengah ya, di tengah-tengah, di blok, klik tahan seperti ini. Ketengahkan dulu. Setelah itu, setelah di blok, nah dia baru digeser ke sini seperti tadi ya. Digeser ke bawah ini menjadi plus hitam. Klik tahan geser seperti ini, maka hasilnya akan sama. Itu mengingatkan saja ya. Kita kembali ke tabel. Oke. Di sini saya akan coba nomornya sampai 10 aja ya. Berarti pakai tanda petik contoh. Petik 1 across ya. Kemudian kita geser ke sini. Klik tahan geser. Lihat ada angka yang mengikuti. Oke, sampai 10. Ketengahkan. Setelah itu kita convert ke number. Maka seperti itu. Ya. Setelah itu kode barang kita geser karena kurang cukup. Ya. Setelah itu nama barang. Di sini lihat, di sini kepala tabel. Supaya kelihatan kita kasih tanda dulu dengan border ya. Jadi untuk memunculkan border atau garis, kita klik tahan geser, blok sampai sini, kemudian pilih all border seperti ini. Jadi kelihatan kan mana yang harus dibuang, mana yang tidak harus dibuang. Seperti ini. Di sini ada nomor urut. Jadi di sini tidak perlu kita menuliskan nomor urut, nomor induk, nomor urut, nomor kode barang. Jadi cukup 1 ya. Jadi garis ini harus dibuang kan? Harus dibuang. Berarti
kita blok dari sini sampai sini, jangan sampai sini ya. Nanti kalau sampai sini, garis ini dan ini akan hilang. Kita blok sampai sini saja, kemudian merge and center. Maka garisnya hilang. Seperti itu. Kemudian nama barang di sini kan kolom-kolom ini kan kosong. Jadi ini harus dibuang ya. Mana yang dibuang? Kalau tadi kan A dan B disatukan, kolom A dan B disatukan. Kalau ini berarti C3 dan C4, berarti garis ini yang akan dibuang. Berarti bloknya kemana? Ke bawah, bukan ke samping. Ke sini, jangan sampai sini. Nanti kalau sampai sini, berarti garis ini dan ini 1, 2, 3 ini akan hilang. Kalau sampai sini, karena akan menyatukan antara C3 dan C4, maka yang diblok adalah dari sini sampai sini, gitu kan? Kemudian merge and center, rata tengah kiri kanan. Oke, setelah itu karena nama barang ini takutnya nama barangnya panjang kan, namanya panjang, jadi sampai situ. Harga satuan berarti sama kan, di blok seperti ini, kemudian merge and center, seperti itu. Kalau harga itu ada rupiah dan mungkin rupiahnya agak panjang ya, kita kasih panjang. Ini kolom disesuaikan dengan judul daripada kolom ya, judul daripada tabel, Ini jumlah beli, biasanya jumlah beli kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jarang ada yang membeli misalkan 1000, nggak ada. Kalau 1000 juga ini sampai situ kan, jadi jangan terlalu lebar ya. Langkah yang pertama berarti kita hilangkan dulu garisnya seperti ini ya. Kemudian ini supaya ke bawah kita tambah perintah dengan rough text ya, supaya di dalam sel ini kalimatnya kalau panjang itu otomatis ke bawah ya. Pakai rough text, klik rough text, jadi seperti ini. Jadi di rough text itu setelah garisnya dibuang atau dilebarkan ya. Setelah itu kita geser, karena jumlah beli ini tidak perlu lebar sampai sini ya. Potongan ini diskon kan biasanya persentase saja ya. Jadi paling 5%, 3% gitu kan. Jadi tidak perlu lebar juga, sama ya, tidak perlu lebar. Berarti kita satukan saja dulu ya. Kemudian kita geser rough text. Kalau kurang bagus ya oke lah, kita sesuaikan saja kalau memang kelihatannya kurang bagus. Kemudian jumlah potongan, biasanya kan kalau jumlah potongan berarti ini rupiahnya, nilai rupiah ya, berarti kita lebarkan juga sama. Yang ini kita satukan seperti ini. Total bayar ini rupiah juga, nanti panjang ya, kita satukan juga sama seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah judul. Judul di sini karena tabelnya sampai H, berarti di bloknya sampai H. Kemudian merge and center, seperti itu ya. Lanjut kita kasih border semua atau garis dimunculkan, kasih border. Jadi di blok dari sini, kemudian ke bawah ditahan, nah seperti itu. Kemudian pilih all border ya, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah pertama kita perencanaan pemformatan. Pertama yang ini sudah rata tengah kiri kanan atas bawah. Ini juga kita coba rata tengah kiri kanan atas bawah. Nama biasanya rata tengah atas bawah dan rata kiri, seperti itu. Harga satuan ini berarti formatnya, kalau harga berarti rupiah kan,
Berarti kita bisa menggunakan ini Rp Indonesia langsung, atau bisa menggunakan format. Di sini ada format cell. Kita gunakan dipakai format cell ya, supaya terbiasa. Kita blok dulu supaya ini menjadi nanti ketika diisi formatnya langsung rupiah. Di blok dulu, kemudian klik kanan di sini klik kanan. Jangan di luar ini ya, karena yang dibloknya di sini kan. Klik kanan di area yang sudah diblok, kemudian format cell. Kemudian pilih accounting. Di sini RP, sudah RP ya. Kalau di sini belum ada RP atau RP Indonesian, kita bisa cari ke bawah. Di sini banyak ya. Bisa cari ya. Kalau belum RP Indonesia, tergantung daripada settingan komputer ini ya. Kalau sudah RP ya udah abaikan saja. Kemudian desimal presisnya supaya tidak terlalu panjang, kita desimalnya nolkan saja seperti ini. Kemudian oke. Belum terjadi apa-apa ya. Jumlah beli ini biasanya kan beli 1, beli 2, beli 3, jadi tidak terlalu panjang. Kita hanya membuat rata tengah, kiri, kanan, dan atas bawah. Kemudian potongan di sini presentase ya, misalkan potongannya 5%, 3% gitu kan. Berarti kita formatnya menjadi format presentasi, tapi sebelumnya kita rata tengah, kiri, kanan, atas bawah. Kemudian di sini klik kanan, format cell, kemudian present text ya. Desimal presisnya kita nolkan supaya tidak terlalu panjang. Selanjutnya ada jumlah potongan ya. Jadi ketika di sini misalkan 1000, 10%-nya itu berapa gitu kan. Jumlah potongannya berapa dirupiahkannya gitu kan. 5%-nya itu berapa rupiah sih gitu kan, seperti itu. Jadi di sini berarti kita format dulu. Formatnya berarti sama, jumlah potongan ini adalah format rupiah ya. Kita klik kanan di sini, format cell, kemudian accounting. Ini desimal presisnya 0. Oke. Total bayarnya jelas rupiah ya, karena yang harus dibayarkan berapa. Klik kanan di sini, format cell, kemudian accounting kembali, kemudian ininya 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung ke transaksi ya, ke transaksi. Misalkan di sini nama barangnya televisi, contoh lah ya. Harga satuannya, harga televisi untuk satuan harganya misalkan 1.500.000. Nah, karena tadi kita sudah memformat ini menjadi rupiah, dalam penulisan rupiah ini tidak boleh ada Rp manual ya, Rp titik 1 titik 5 koma dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada Rp, ada titik, ada koma, tidak boleh. Jadi langsung saja 1.500.000 kurangnya. 1.500.000 kan seperti ini. Jadi hanya menuliskan angka saja, kemudian enter. Nah, kalau terjadi seperti ini, pagar ini berarti tidak cukup, kita geser. Nah, seperti itu. Jadi Rp muncul, format rupiah ini muncul otomatis, titik, titik, dan koma. Kalau misalkan ada desimalnya pasti ada koma kan, ini otomatis ya. Jumlah belinya misalkan 2. Misalkan potongannya contoh 10% aja. Nah, persen ini kita tidak perlu menuliskan 10 kemudian shift angka 5 ya, persennya ditulis manual, enggak. Karena di sini tadi sudah diformat menjadi persentage, berarti ini sudah ada persen otomatis 10%. Ya. Jumlah potongan. Ya. Jumlah potongan berarti 10%. Di sini jumlah potongan berarti total bayar kemudian dipotong 10% gitu kan. Total bayar itu mana? Apakah 1.500.000? Bukan. Total bayar itu adalah
1.500.000 kali 2 itu total bayar. Berarti totalnya berapa? 3 juta kan? 3 juta dipotong 10%. Jumlah potongannya berapa dari 3 juta gitu. Ya. Jadi berapa rupiahkah 10% dari 1.500.000 kali 2? Saya ulang ya. Berapa rupiahkah? Berarti berapa di sini? Ya. Berapa rupiahkah 10% dari 3 juta? Gitu kan? Berarti rumusnya bagaimana? Begini. Rumusnya berarti kita kalikan dulu 1.500.000 kali 2. Ini kan. Kemudian kita operasikan lagi ke 10%-nya. Berapa sih 10% dari jumlah total ini, gitu kan? Rumusnya berarti begini. Sama dengan kurung muka, ya. Kemudian ini dioperasikan dulu 1.500.000, diklik yang ini ya. Kalau mau ditulis manual juga tidak apa-apa, karena yang akan dihitung ini kan. Jangan menulis angka 1.500.000-nya, tapi selnya. Ini sel D, ya, kolom D baris ke 5, berarti D5 kan. Mau menulis manual boleh. D5 langsung, karena sama kan. Ingat yang dihitung adalah kolom D baris ke-5 ini. Jadi 1.500.000 ya, kali 2 dulu. 2 di mana? Di E5 kan? Di sini kan? Mau diklik boleh seperti tadi, mau ditulis boleh. Saya klik saja ya, supaya mempermudah. Klik. Seperti itu. Berarti D5 kali E5. Berarti 1.500.000 kali 2. Berarti 3 juta kan? Dioperasikan itu dulu. Nah sekarang berapa rupiahkah 3 juta? Ya. Berapa rupiahkah 10% dari 3 juta gitu kan? Berapa rupiahkah 10% dari 3 juta? Berarti di sini 3 jutanya sudah ketemu kan, D5 kali E5, 1.500.000 kali 2 kan? Sudah jelas. Ya. Berarti di sini kali 10%. 10% itu ada di F5 ya. Berarti klik saja F5. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 300.000. Selanjutnya kita ke total bayar di sini. Total bayar di sini berarti awalnya kita harus membayar 1.500.000 kali 2. Awalnya kita harus membayar 3 juta. Karena dipotong 10% dari 3 juta yaitu 300, berarti kita harus bayarnya, yang harus dibayarkan adalah 3 juta dikurangi 300. Berarti gitu kan? Nah, berarti di sini ada kombinasi rumus lagi. Sama dengan kurung K, gitu kan? Ini harus dikalikan dulu. Ini ya 1.500.000 dikali 2 ini, kemudian dikurang, sekarang dikurang 300 gitu kan, maka kita enter. Maka yang harus kita bayar adalah 2.700.000 rupiah, seperti itu kan. Nah kalau sudah membuat rumus seperti ini, ya, rumus seperti ini ada jumlah potongan, ini kan rumus, lihat di atas di baris rumus, ini rumus, ini bukan rumus, ini manual, diisi manual, ya, ini rumus dan ini rumus. Kalau sudah membuat rumus, kita blok ke sini rumusnya, di blok. Setelah itu kita auto complete di sini, ya, lihat ke sini.
Jadi geser ke kolom, ke sel pojok kanan bawah ya. Setelah berubah menjadi plus kecil hitam, klik tahan geser. Seperti ini. Maka muncul hanya rupiah saja tanpa ada nilai. Contoh misalkan yang kedua, misalkan lemari. Harga lemarinya misalkan murah ya, 250.000. Misalkan belinya 3. Udah ketahuan kan total bayar 750.000. Karena apa? Karena awalnya kan 750.000 kan, 250.000 kali 3, 750.000 kan, harusnya bayar gitu. Cuman misalkan dipotong di sini 5% dipotong. Awalnya yang harus membayar 750.000, setelah dipotong ini berapa? Kita lihat. Enter. Nah, sekarang kita harus membayar bukan 750.000 tapi 712.500. Karena dipotong 37.500 ya. Seperti itu. Kemudian kita coba misalkan di sini apa ya? Kompor gas. Kompor gas misalkan belinya 500.000 ya. Oke. Kita belinya misalkan 2 saja. Lihat awalnya kita harus membayar 1 juta kan? Kita harus membayar 1 juta kan? Ternyata ada potongan. Potongannya 2%. Kemudian enter. Berapa yang harus kita bayar sekarang setelah ada potongan 2%? 980. Seperti itu ya. Jadi ketika kita membuat rumus ini semuanya sudah selesai, jadi kita tinggal mengisi nilai-nilainya di sini. Awas jangan pernah mengisi di area yang sudah dikasih rumus. Nanti akan kacau. Ini yang diisi dengan manual seperti ini ya. Oke, mungkin pertemuan pertama ini untuk kelas 8 dicukupkan sampai di sini dulu. Tetap semangat, raih nilai terbaik. Selamat berjumpa kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.